Ada salah satu kasus dari nasabah kawan pinjol ya di grup Facebook di mana dia meminta refund. Di sini awal limit yang diberikan adalah 1 juta, ngajuin ditolak, iseng-iseng ngajuin 3 juta malah di ACC, mana bunganya gede banget lagi. Bisa nggak ya Bang ini di refund atau dikembalikan? Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas teman-teman mengenai refund aplikasi pinjaman Indosatu. Untuk penjelasannya, tonton video berikut ini. Halo kawan pinjol, balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Di video kali ini, gue akan bahas lagi aplikasi pinjaman ya legal yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Kita akan bahas aplikasi pinjaman Indosatu. Karena ada salah satu pertanyaan juga dari nasabah, katanya dia sudah mengajukan pinjaman 3 juta karena bunganya yang tidak ngotak atau tinggi, akhirnya nasabah tersebut meminta untuk di-refund dan dikembalikan. Sebenarnya itu bisa atau tidak, Bang? Ya, jadi di sini gua akan jawab, teman-teman. Di aplikasi semua pinjaman online ketika uang sudah masuk, itu tidak bisa di-refund atau dikembalikan. Ya, jadi poinnya teman-teman kalau sudah menerima dari aplikasi pinjaman online baik di Indosatu maupun di aplikasi pinjaman online lain itu tidak akan bisa dikembalikan ya. Kalian harus dikembalikan dengan total bunganya dan sesuai angsuran yang berlaku. Nah, di sini dia meminjam 3 juta dengan bunga yang harus dibayarkan itu adalah 4.404.000. Periode yang dibayar itu selama 3 periode atau 3 bulan. Nah, per bulannya atau periode pertama yang harus dibayarkan itu sangat besar. Ya, ini langsung 4.053.000 teman-teman. Ya, dengan pembayaran jatuh temponya itu pada 24 November 2025. Ya, setelah 4 juta tersebut, periode kedua di sini yang harus dibayarkan adalah 219.000 dan periode ketiganya adalah 219.000. Dan dia harus membayar di awal per bulannya yang begitu besar, sekitar 4 jutaan. Sedangkan dia meminjam di 3 jutaan. Ini termasuk dengan bunganya yang hampir 50%, teman-teman. Ya. Seharusnya pinjaman online legal yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan ini yang mentaati dari aturan OJK, bunga tidak boleh melebihi batas pokok pinjaman ya. Ya memang. Tapi untuk periode pertama itu harusnya tidak separah ini ya. Ini sangat tinggi teman-teman. Jadi teman-teman apabila minjam di aplikasi Indosatu ya kalian harus perhatikan lagi mengenai bunganya. Karena ini bunganya sangat tinggi seperti pinjaman online ilegal. Ya. Meskipun ini legal tidak menutup kemungkinan ya sekali lagi pinjaman-pinjaman yang berlabel Otoritas Jasa Keuangan itu tidak mentaati aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Makanya untuk kalian ya kalau sudah galbay, berniat untuk galbay, kalian harus mempunyai mental yang kuat untuk menghadapi teror yang diberikan dari debt collector pinjaman Indosatu ini. Dan untuk terornya gimana Bang ya? Aplikasi Indosatu sejauh ini terornya biasa aja, tidak ada ancaman keluar kontak darurat dan tidak ada ancaman sebar data, dia hanya ke kontak darurat saja. Tapi masalah bunga yang sekali lagi mencekik teman-teman ya. Dan debt collector lapangan di aplikasi Indosatu juga belum ada. Beberapa pinjaman online semi legal itu tidak memiliki debt collector lapangan. Aman tanpa FC lapangan jika teman-teman tidak bisa membayar. Nah, ada juga beberapa komentar ya, mungkin ini dari pengalaman juga katanya ya nggak bisa. Pernah aku chat customernya nggak bisa dibalikin karena udah tanda tangan kontrak. Ya memang tidak bisa teman-teman. Semua juga nggak bisa dikembalikan atau di refund ya. Ini buat pelajaran aja buat kalian, jangan ketika kalian kepepet uang ya atau kebutuhan mendesak, kalian harus lihat-lihat dulu pinjaman mana yang bunganya kecil, pinjaman mana yang bunganya rendah ya. Pinjaman mana yang bunganya tinggi itu harus kalian perhatikan. Ya banyak channel-channel atau YouTube ya boleh searching aja kalian di situ review mengenai pinjaman-pinjaman yang bunganya rendah itu apa aja. Sayang kalau begini ya data kalian gitu.
Kalau sudah terlanjur begini, kalian berniat untuk galbah, ya ambil semua pinjaman online karena kalian sudah terlanjur. Ya udah, ya. Yang pertama adalah siapkan mental. Masalah teror, debt kolektor lapangan itu bodo amatin ya. Itu teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video kali ini ya mengenai pertanyaan yang masuk tadi ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.